Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Ahmad Nurmawan dengan NPM 1913031003. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi tentang pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Bintang 3 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Baik, kita mulai. Yang pertama ada rumusan permasalahan. Di sini saya membuat 4 pertanyaan untuk observasi di SMK 1 Bintang 3. Yang pertama ada bagaimana proses alokasi biaya pendidikan serta dari mana saja sumber pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Bintang 3. Kemudian yang kedua, apakah ada korelasi dan kontribusi pembiayaan pendidikan dalam proses pendidikan di SMKN 1 Bintang 3. Yang ketiga, bagaimana korelasi dan kontribusi pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan serta prestasi siswa dalam proses pendidikan di SMKN 1 Bintang 3. Dan yang terakhir, seberapa efektif dan efisien proses pengolahan pembiayaan di SMKN 1 Bintang 3. Selanjutnya, di sini ada hasil observasi. Yang pertama ada profil sekolah SMKN 1 Bintang 3. Yang pertama ada nomor pokok sekolah nasional yaitu 106064889. Kemudian status kepemilikan pemerintah daerah, nama sekolahnya adalah SMKN Negeri 1 Bintang 3. Akreditasinya adalah B. Tanggal berdirinya yaitu 13 bulan November tahun 2006. Kemudian SK-nya yaitu 253/KPTS/2/2006. Kemudian kepala sekolahnya adalah Pak Sabto Nugroho SPD MM dan alamatnya adalah di Desa Nusa Bakti, Kecamatan Bintang 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan kode pos 32385. Kemudian ada nomor teleponnya, emailnya juga ada, dan jenjangnya adalah SMK. Statusnya adalah negeri, kemudian waktu belajarnya adalah 6 jam dalam 1 hari. Jumlah gurunya ada 81 guru, jumlah siswanya ada 900 siswa. Kemudian jumlah kelasnya adalah 30, jumlah kejuaraannya adalah 5. Kemudian ada jurusannya, yang pertama adalah Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yang kedua adalah Akuntansi dan Keuangan Lembaga, yang ketiga adalah Bisnis dan Pemasaran, yang keempat Multimedia, dan yang kelima adalah Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Kemudian ada ekstrakurikulernya, yang pertama pramuka, paskibraka, sepak bola, seni tari, dan lainnya. Selanjutnya ada alokasi pembiayaan pendidikan SMKN 1 Bintang 3. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk alokasi biaya pendidikan sekolah SMK 1 Bintang 3, ini dana pendidikan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk pembiayaan guru honorer dan tenaga staf honorer. Yang kedua adalah pembelian dan perawatan ruang kelas, gedung praktikum, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah pembayaran listrik, air, dan kuota internet wifi. Yang keempat pembayaran alat tulis kantor atau ATK. Yang kelima pembelian alat penunjang praktikum kejuruan. Yang keenam adalah pembuatan seragam siswa. Yang ketujuh adalah pendanaan unit kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan adalah pembelian buku pembelajaran. 10 adalah pembayaran biaya rapat bulanan. Yang ke-11 adalah pendanaan kegiatan PPDB. Yang ke-12 adalah pendanaan kegiatan dinas dan kunjungan. Yang ke-13 adalah pendanaan bagi siswa berprestasi. Yang ke-14 adalah pendanaan perawatan mesin dan alat komputer. Dan yang terakhir adalah pendanaan untuk biaya tak terduga. Selanjutnya ada sumber pembiayaan pendidikan di SMKN 1 Bintang 3. Yang pertama adalah berasal dari dana BOS, yaitu sebuah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi dan personalia bagi satuan pendidikan. Yang kedua adalah sumbangan orang tua, yaitu sumbangan yang dibayarkan saat pendaftaran awal di proses PPDB, yaitu berkisar antara 1.800.000 sampai 2.200.000. Yang ketiga adalah sumbangan sukarela yang berasal dari masyarakat sekitar sekolah. Dan yang keempat adalah dana kerjasama. Ini didapatkan dari pihak stakeholder yang bekerjasama dengan sekolah tersebut, di mana stakeholder tersebut antara lain perusahaan Honda, Transmart, Indomaret, Toyota, dan lainnya. Kemudian ada korelasi dan kontribusi pembiayaan pendidikan dalam proses pendidikan di SMKN 1 Bintang 3. Nah, berdasarkan hasil observasi,
Proses pembiayaan pendidikan pada SMK 1 Bintang 3 ini dimulai dengan perencanaan anggaran dengan mengadakan rapat internal seluruh Dewan Guru, Komite, dan staf tata usaha. Hal tersebut dilakukan dengan mulai melakukan penilaian kebutuhan atau need assessment. Kemudian setelah penilaian kebutuhan dilakukan, maka hasil tersebut akan dipaparkan di dalam rapat dan kemudian dibahas bersama dalam rapat internal. Selanjutnya, setelah dilakukan proses perencanaan, maka tahap selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan anggaran. Dalam proses ini, anggaran sudah siap digunakan sesuai rencana awal yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil observasi, proses pembiayaan pada SMK 1 Bintang 3 dimulai dengan membuat perencanaan dan sebagainya. Oleh karena itu, kemudian yang terakhir adalah dilakukan oleh tahap evaluasi dan pengawasan serta pemeriksaan dari laporan keuangan sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan proses pembiayaan pendidikan itu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kemudian analisis proses pembiayaan pendidikan. Nah, dari hasil observasi yang ada, dapat dilihat bahwa SMK 1 Bintang 3 telah sangat baik melakukan proses pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan sejauh ini tidak ada temuan-temuan dalam laporan keuangan sekolah yang mengindikasikan adanya tindakan fraud atau tindakan non-etis lainnya. Selanjutnya, dalam proses pembiayaan pendidikan, sekolah SMK 1 Bintang 3 sangat mengedepankan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan, di mana antara lain prinsip tersebut adalah yang pertama adalah prinsip transparansi. Dilihat dari pengadaan rapat internal untuk membahas rencana anggaran, yaitu menggambarkan adanya proses prinsip transparansi yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian adanya prinsip akuntabilitas, di mana prinsip ini dilihat dari kegiatan pencatatan segala transaksi yang ada, kemudian yang akan dibuat untuk laporan keuangan. Selain itu juga ada prinsip efisien dan efektivitas, di mana segala kebutuhan atau biaya harus didasarkan pada pencapaian tujuan dari sekolah SMK 1 Bintang 3. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK 1 Bintang 3, diperoleh informasi bahwa proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut sangatlah baik. Selanjutnya dilakukan proses analisis bahwa tahapan pembiayaan pendidikan di sekolah SMK 1 Bintang 3 dimulai dari pembuatan laporan perencanaan anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan implementasi, kemudian dilakukan pencatatan oleh proses akuntansi, dan akhirnya dilakukan evaluasi dan pemeriksaan untuk bisa memastikan segala kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, SMK 1 Bintang 3 juga sudah melaksanakan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara baik dan tepat. Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, sekolah SMK 1 Bintang 3 mengedepankan berbagai macam prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serta efektivitas. Dengan penerapan pembiayaan pendidikan yang maksimal, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi di sekolah SMK Negeri 1 Bintang 3. Kemudian ini adalah dokumentasi dari proses hasil observasi yang saya lakukan. Di sini saya melakukan perizinan kepada pihak humas, kemudian saya melakukan observasi kepada salah satu pihak guru, dan ini adalah gambar dari proses kegiatan belajar di sekolah SMK 1 Bintang 3. Baik, demikianlah video dari presentasi yang saya kemukakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.